Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran IPA, bab wujud zat dan perubahannya, materi IPA kelas 4, kita mempelajari yang pertama yaitu materi, yang kedua massa, dan yang ketiga volume. Untuk mengetahui penjelasan dari masing-masing tersebut, mari kita simak video berikut ini. Anak-anak, pengertian dari materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang atau volume. Materi itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada makhluk hidup dan ada makhluk tak hidup atau bisa disebut dengan benda mati. Contoh dari materi makhluk hidup adalah, mungkin kalian bisa menyebutkan. Iya, yang pertama ada manusia, yang kedua ada hewan, yang ketiga ada tumbuhan. Nah, materi makhluk hidup ini banyak sekali kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Sekarang, apa contoh materi dari makhluk tak hidup? Mungkin kalian bisa menyebutkan, anak-anak. Iya, ada papan tulis, ada buku, dan ada batu. Ini adalah contoh dari makhluk tidak hidup atau benda mati. Kalian bisa menyebutkan contoh yang lainnya. Dari contoh materi makhluk hidup dan contoh makhluk tidak hidup, memiliki massa atau ukuran berat dan juga memiliki volume. Untuk lebih paham lagi, mari kita pelajari bersama-sama. Nah, massa adalah besaran dari suatu benda atau ukuran berat benda padat. Jadi benda padat seperti batu, kursi, meja, lemari, dan lain sebagainya itu memiliki massa atau memiliki ukuran berat. Nah, ukuran beratnya satuannya bisa gram, kilogram, ons, dan lainnya. Coba sekarang kalian perhatikan contoh berikut ini. Nah, ini gambar apa, anak-anak? Betul, ini adalah gambar timbangan. Biasanya timbangan ini sebagai alat ukur untuk menentukan massa atau berat suatu benda. Coba kalian perhatikan pada kedua lengan timbangan tersebut, apakah miring atau sejajar ya? Iya, timbangan tersebut sejajar kedua lengannya. Artinya apa? Ketika tidak diletakkan apapun, kedua timbangan akan seimbang. Jadi pada timbangan tersebut, karena tidak diletakkan benda, maka kedua lengan timbangan tersebut akan sejajar atau seimbang.
Coba sekarang perhatikan lagi. Nah, di situ kedua lengan timbangan, yang satu tidak diisi benda, dan yang kedua diisi benda kerikil. Maka timbangan tersebut tidak akan seimbang. Penjelasannya, ketika di salah satu timbangan diletakkan benda seperti kerikil, kalian lihat ya, di timbangan sebelah kanan itu diletakkan kerikil, maka timbangan akan miring ke arah benda yang lebih berat. Nah, bisa kalian perhatikan, timbangannya akan miring ke arah benda yang lebih berat, yaitu kerikil. Sekarang perhatikan. Nah, ini ada timbangan yang kedua lengan timbangannya itu diisi oleh yang pertama kerikil dan yang kedua yaitu batu. Kira-kira menurut kalian yang lebih berat ini yang mana? Yang kerikil apa yang batu? Dari penjelasan tadi, kalau timbangan itu akan miring ke arah yang lebih berat. Jadi jawaban yang benar, manakah yang lebih berat dari gambar tersebut? Batu atau kerikil? Nah, jawabannya yang lebih berat adalah batu, karena timbangan miring ke arah benda yang memiliki massa. Massa ini tadi ukuran berat, yang paling berat yaitu batu. Nah, jadi kerikil dan batu itu lebih berat batu. Sudah paham ya anak-anak? Iya, sekarang saya lanjut. Amati pada kemasan tersebut angka yang diberi akhiran gram, G itu gram ya, manakah yang lebih berat? Nah, jika kalian membeli suatu produk yang berkemasan, maka kalian akan menjumpai berat bersih pada produk tersebut. Di situ ada berat bersih 60 gram, ada berat bersih 400 gram, ada berat bersih 370 gram. Nah, kira-kira menurut kalian dari berat produk kemasan tersebut yang paling berat yang mana anak-anak? Iya, yang paling berat adalah kemasan 400 gram, kemasan 370 gram, dan yang paling ringan kemasan 60 gram. Jadi kalian mengurutkan ukuran massa yang paling berat. Karena satuannya sudah sama dalam bentuk gram, jadi kalian tinggal mengurutkan. Paham ya anak-anak? Tentang pengertian dari massa adalah ukuran berat pada benda padat. Nah, sekarang kita belajar tentang volume. Adalah ukuran banyaknya jumlah zat pada benda cair. Jadi kalau benda padat tadi ada massa, pada benda cair ada volume. Bedanya,
massa digunakan untuk mengukur banyaknya zat padat, sedangkan volume digunakan untuk mengukur banyaknya zat cair. Satuannya bisa mililiter, bisa liter, dan lain-lain. Jadi, massa dan volume itu sama anak-anak, merupakan ukuran berat. Tetapi massa itu ukuran berat pada benda padat, sedangkan volume ukuran berat pada benda cair. Nah, perhatikan contoh benda cair berikut ini. Ada oli, ada air, ada minyak. Kalian bisa menyebutkan dengan contoh yang lainnya. Nah, di situ juga ada contoh susu sapi. Berat bersihnya 250 ml. Dan ada oli motor. Berat bersihnya 1 liter. Nah, itu adalah contoh dari volume. Nah, sekarang apa yang sudah aku pelajari hari ini? Yang pertama, kita sudah belajar tentang materi. Materi adalah suatu zat yang memiliki massa dan menempati ruang sehingga bisa diukur massa dan volumenya. Tadi kalian sudah belajar ya pengertian dari massa dan volume. Yang kedua, setiap materi memiliki bentuk, memiliki wujud, dan berat yang berbeda-beda. Yang ketiga, semakin banyak jumlah zat, maka semakin berat dan volumenya juga semakin besar. Nah, ini adalah yang sudah kita pelajari pada video kali ini untuk mengukur uji kemampuan kalian. Nah, sekarang kalian jawab pertanyaan nomor 1. Apa yang dimaksud dengan materi? Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan massa? Pertanyaan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan volume? Pertanyaan keempat, apa perbedaan massa dan volume? Pertanyaan yang kelima, carilah 5 benda di sekitar rumah kalian. Benda yang memiliki massa, berarti benda padat ya, atau benda yang memiliki volume, berarti benda cair. Catatlah benda tersebut dalam bentuk tabel seperti contoh di bawah ini. Nah, saya beri contoh tabelnya. Nah, jadi kalian nanti membuat tabel khusus yang nomor 5. Di situ ada kolom massa atau volume. Ada benda 1, ada benda 2. Kemudian ada kolom benda yang lebih berat dan benda yang lebih ringan. Saya beri contoh ya. Misalkan benda 1 ada jam dinding. Benda 2 ada meja. Kira-kira ini benda padat apa benda cair? Iya, ini merupakan benda padat. Maka kita menentukan ukuran massanya. Mana yang lebih berat menurut kalian, jam dinding atau meja? Benda yang lebih berat adalah meja. Sedangkan benda yang lebih ringan, jam dinding. Benar ya anak-anak? Sekarang contoh yang kedua. Benda pertama ada parfum 150 ml. Benda yang kedua ada minyak gosok 60 ml. Dua benda tersebut benda padat atau benda cair ya? Iya, merupakan benda cair. Maka kita mengukur volumenya. Lebih berat yang mana? Parfum 150 ml
dan minyak gosok 60 ml. Jadi benda yang lebih berat yaitu parfum 150 ml dan benda yang lebih ringan minyak gosok 60 ml. Nah, itu adalah contoh untuk mengerjakan soal nomor 5. Kalian bisa memberikan 5 contoh benda yang lainnya yang memiliki massa atau memiliki volume di sekitar rumah kalian. Kemudian kalian bandingkan mana benda yang lebih berat dan mana benda yang lebih ringan. Sekian anak-anak video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.